Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih tentang binatang halal dan binatang haram. Baiklah, di sini Ibu mau tanya, ada yang tahu pengertian binatang halal? Binatang halal yaitu binatang yang menurut syariat Islam bisa dimakan atau dikonsumsi. Dasar perintah untuk memakan binatang yang halal tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, uhillat lakum bahimatul an'am. Artinya dihalalkan bagimu binatang ternak. Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Jenis-jenis binatang halal. Yang pertama, jenis binatang ternak yang halal hidupnya di darat. Semua jenis binatang baik boleh menurut syara, maka boleh dimakan dagingnya, seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau ataupun kuda. Yang kedua, jenis binatang yang hidup di air seperti cumi-cumi, singa laut, anjing laut, hiu dan paus. Yang ketiga, binatang unggas. Jadi, binatang unggas yang halal dimakan antara lain seperti ayam, angsa, bebek, puyuh, burung, merpati atau tekukur. Yang keempat, bangkai ikan dan belalang. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian binatang haram. Anak-anak yang solih dan solihah, ada yang tahu pengertian binatang haram? Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena dilarang oleh Allah dengan alasan akan berpengaruh pada kesehatan yang buruk terhadap jiwa dan ada beberapa jenis binatang yang diharamkan oleh agama Islam melalui penjelasan Al-Quran dan hadis ya solih-solihah. Yang pertama, beberapa jenis binatang yang diharamkan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Yang pertama itu bangkai binatang darat kecuali belalang. Yang kedua, darah, hati atau limpa. Yang ketiga, daging babi. Semua bagian dari hewan tersebut haram untuk dimakan. Yang keempat, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Yang kelima, binatang yang mati tercekik. Yang keenam, binatang yang hidup di dua alam. Yang kedua, jenis binatang haram yang dijelaskan Nabi dalam hadis Nabi, yaitu yang pertama yang diperintahkan untuk membunuhnya seperti ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal atau komodo. Nah, yang kedua yang diharamkan untuk membunuhnya seperti semut, lebah, burung hut atau burung suradi. Yang ketiga yang bertaring binatang buas seperti harimau, beruang, kucing, singa dan serigala. Yang keempat yang bertaring dan berkuku seperti burung elang dan burung hantu. Yang selanjutnya, menghindari makanan yang bersumber dari binatang haram. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan akan memiliki banyak bahaya bagi manusia. Contohnya daging babi. Daging babi terdapat cacing pita yang berbahaya, mengandung lemak yang cukup tinggi, darah yang banyak mengandung kuman dan racun yang dapat merusak kesehatan dan membahayakan kesehatan. Jadi, untuk solih dan solihah harus pandai-pandai memilah-milih makanan yang halal ya. Nah, akibat dari mengkonsumsi binatang haram, yang pertama, bahaya mengkonsumsi makanan dari binatang haram. Yang pertama itu akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tertolak doanya. Jadi, jika kita mengkonsumsi makanan yang haram, maka Allah akan menolak doa kita. Yang ketiga, mendorong untuk melakukan hal yang negatif
Yang keempat, dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Mungkin cukup sekian solih-solihah yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi